Baik, kita lanjutkan pembahasan kita untuk menyelesaikan problem-problem di chapter 2 Iskander. Sekarang yang terakhir yaitu problem nomor 36. Ini ada dua pertanyaan besar. Yang pertama adalah summarize in 4 point the important basic properties of uniform plane wave propagating in free space. 4 poin-poin penting ya yang menyebabkan karakteristik dasar dari gelombang yang merambat dalam free space. Yang pertama tentu saja E dan H transversal ya, transversal, yaitu artinya medan E dan medan H saling tegak lurus dan mereka juga tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah tentu saja adalah medan E dan H punya magnitude amplitude yang konstan ya, amplitude konstan, jadi dia tidak teredam ya, dan juga dan sefasa nih, dan sefasa. Jadi itu adalah karakteristik dasar yang kedua. Yang ketiga, kecepatan fasa untuk gelombang yang merambat di dalam udara itu udah pasti adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Dan terakhir yang keempat adalah bahan udara mempunyai impedansi intrinsik ya, intrinsik sebesar 120 pi ohm. Itu. Jadi itu adalah 4 buah karakteristik dasar dari gelombang yang merambat dalam free space atau di udara. Nah, sekarang kita akan coba bahas yang kedua. Yang bahas yang kedua adalah sebuah gelombang datar merambat pada arah Z positif di udara ya, jika wavelength dari gelombang itu atau panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah 3 cm, maka pertama tentukan frekuensi dan konstanta fasa dari gelombang itu ya. Jadi saya akan tuliskan di media yang lain ya. Jadi yang pertama adalah yang nomor 36B, Iskander chapter 2 ya. Jadi yang pertama kita punya gelombangnya arah propagasi ya, yang sudah diketahui di situ adalah Z positif. Kemudian free space. Kemudian lambdanya 3 cm. Nah, pertanyaan pertama adalah tentukan frekuensi dan konstanta fasa. Frekuensi, kita cari frekuensi ya. Untuk mencari frekuensi maka kita harus mulai dari ini. Jadi frekuensi dikalikan dengan panjang gelombang itu adalah kecepatan fasa ya. Maka kecepatan fasa di udara udah pasti ya. Udara kecepatan fasa adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Maka fasanya lambdanya adalah 3 cm, maka frekuensi kali 3 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Maka frekuensinya adalah 10 pangkat 10 ya, hertz. Itu frekuensinya. Betanya berapa?
Untuk mencari beta adalah lambda sama dengan 2pi per beta. Maka betanya adalah 2pi per lambda. Lambdanya 3 cm, berarti 2pi dibagi 3 kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 200 per 3pi. 200 pi per 3. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua. Pertanyaan kedua adalah jika amplituda medan tersebut itu terpolarisasi di arah X, ya, kemudian amplitudanya itu ada ketahui adalah EM sama dengan 200 E pangkat J pi per 4, tentukan real time expression untuk medan listrik tersebut. Nah, jadi kita ketahui di sini untuk yang kedua diketahui EM, ya, sama dengan 200 E pangkat J pi per 4. Oke. Dan dia arahnya ada polarisasi X. Polarisasi X itu berarti arah getar, ya. Ini arah getarnya X, berarti dia di arah AX, ya. Nah, maka ditanya adalah real time expression for this electric field. Jadi E, karena dia arahnya merambat ke arah Z positif, berarti Z, T, ya, sama dengan magnitude, ya, EM, kemudian kalikan E pangkat minus J beta Z, ya, kalikan E pangkat J omega T. Oke. Ini sama dengan EM-nya adalah 200 E pangkat J pi per 4 kalikan dengan E pangkat J omega T minus beta Z. Arahnya AX, ya. Jangan lupa arahnya AX. Nah, ini masukkan lagi 200 E pangkat J omega T minus beta Z plus pi per 4. Arahnya AX. Kemudian ini dibuat dalam real time, ya. Dalam real time, maka Anda dapatkan E Z, T sama dengan 200 cosinus omega T minus beta Z plus pi per 4 AX, atau 200 cosinus pi-nya omeganya adalah 2πf. Ini omeganya 2pi kali 10 pangkat 10 T minus betanya adalah 200 pi per 3 plus pi per 4 AX. Oke. Volt per meter, ya. Terakhir, obtain a phasor and real-time expression for the magnetic field associated with the wave. Nah, ini yang terakhir tentu saja dicari medan H-nya, ya. Medan H-nya tadi fasa, tapi dia, nah, kita tahu dulu untuk cari H. Untuk cari H, cari dulu apa? Cari dulu eta. Nah, untuk udara, ya, untuk udara eta 0 sama dengan 120 pi. Maka saya taruh di sebelah sini, ya. Oh, sudah di sini aja lah. Masih ada ruang. Jadi H Z, T sama dengan HM. HM itu adalah ini EM per eta 0, ya, kalikan dengan E pangkat J omega T minus beta Z. Nah, sekarang arahnya nih. Arahnya adalah Z positif. Sorry, ini ada Z-nya, ya. Z positif dan getarnya ke arah sumbu X untuk E-nya. Berarti kita coba sini cari, ya. Jadi di sini kita pasang sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Kemudian kita masukkan
E-nya adalah AX, E-nya, kemudian arah lambatnya Z positif, ya, ini propagasinya ke arah Z positif, maka Y-nya H-nya pasti ke sini. Nah, jadi H-nya kita tahu H-nya pasti adalah ke arah AY, ya. Jadi H-nya di sini AY. EM-nya adalah 200 E pangkat J per P4, ya. Jadi di sini saya masukkan di sebelah kan 200 per 120 pi E pangkat J pi per 4, ya, E pangkat J omega T minus beta Z AY. Nah, diminta adalah bentuk fasor dan bentuk ini fasor dan bentuk real time, ya. Ini ampere per meter. Jadi saya teruskan di sini, ya. Bentuk fasornya adalah H Z, T sama dengan langsung aja nih, 200 dibagi dengan 120 pi kalikan dengan E pangkat J pi per 4 kalikan dengan E pangkat minus betanya 200 pi per 3Z, ya, kalikan dengan E pangkat omega T nya adalah ini J omega T, ya, arahnya adalah AY ampere per meter. Biasanya untuk bentuk fasor ini di omega T nya bisa di hidden, ya. Jadi hasilnya adalah 200 per 120 pi E pangkat J pi per 4 E pangkat minus 200 pi per 3Z AY ampere per meter, ya. Ini adalah H bentuk fasor. Nah, jadi H bentuk fasornya kita sudah dapat, ya. Ini adalah H bentuk fasornya. Nah, sekarang untuk H bentuk real time-nya, bentuk real time berarti ini kita turunkan jadi bentuk kosinusoidal, ya. Jadi H Z, T, ya, sama dengan 200 per 120 pi. Nah, ini masukkan semua, ya. E pangkat J omega T minus beta Z kemudian plus pi per 4 AY. Turunkan di sini 200 per 120 pi cosinus, nah, omeganya adalah berapa tadi omeganya? 2 pi kali 10 pangkat 10 T kurangi 200 pi per 3Z, ya, ditambah dengan pi per 4, arahnya adalah AY, ini ampere per meter. HZ, T, ya, ini bentuk real time, ya. Jadi kita punya bentuk real time seperti ini dan kita punya bentuk fasor seperti yang di atas. Demikian, terima kasih.